Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, eh, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Difta Fira Iriansyah, dan juga rekan saya, Mesti Hilmi Hidayah, akan memaparkan materi mengenai pengukuran kinerja SCM dengan metode AHP dalam pemilihan supplier. Video ini kami buat untuk memenuhi syarat agar mendapatkan nilai pada mata kuliah Supply Chain Management. Langsung saja ke pemaparan materinya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pertama, eh, supply chain management. Di slide ini kami akan eh, memaparkan definisi mengenai SCM atau manajemen rantai pasok yang merupakan kegiatan pengolahan kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah atau material fisik, lalu mentransformasikan bahan mentah tersebut menjadi produk setengah jadi maupun menjadi sebuah produk siap pakai sampai pada pengiriman produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi. Berikutnya ada gambar mengenai metode AHP. AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Seti. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Seti, pada 1993, hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi-level, mana level pertama adalah tujuan yang diikuti oleh faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Yang apabila digambarkan dalam grafik bisa dilihat seperti pada visual yang ada di sebelah kanan bawah. Dengan hierarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya, yang kemudian diatur menjadi sebuah bentuk hierarki, sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Dikutip dari Saifullah tahun 2010. Lalu ada prinsip pokok AHP. Prinsip yang pertama adalah penyusunan hierarki. Kegiatan menyusun hierarki permasalahan merupakan langkah awal untuk mendefinisikan masalah yang kompleks agar menjadi lebih rinci dan jelas. Keputusan yang hendak diambil dijadikan sebagai tujuan yang diuraikan menjadi komponen-komponen yang lebih jelas sampai mencapai suatu tahap yang paling terukur. Hierarki tersebut dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan yang dapat menggambarkan suatu permasalahan dan faktor-faktor kendali dari permasalahan tersebut. Hierarki keputusan tersebut disusun menurut pandangan dari berbagai pihak yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan di bidang yang berkaitan. Prinsip pokok AHP yang selanjutnya adalah penentuan prioritas. Prioritas dari komponen-komponen dalam hierarki dapat dilihat sebagai bobot atau kontribusi komponen tersebut terhadap tujuan atau target yang hendak dicapai dalam model AHP, yang didasarkan atas kemampuan pengambilan keputusan dasar manusia untuk menggunakan informasi dan pengetahuannya. Untuk memperkirakan pentingnya suatu hal jika dibandingkan dengan hal lain melalui proses membandingkan hal-hal berpasangan. Proses ini disebut dengan metode perbandingan berpasangan pairwise comparison. Metode perbandingan berpasangan digunakan untuk menganalisis prioritas elemen-elemen dalam suatu hierarki. Penentuan prioritas didasarkan pada penilaian dan pandangan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan diskusi maupun kuesioner. Prinsip pokok HP yang selanjutnya ada konsistensi logika. Prinsip pokok yang dapat menentukan kesesuaian antara pengertian konseptual dengan operasional data dan proses pada pengambilan keputusan, yaitu
jawaban yang konsisten dari responden penelitian. Langkah-langkah dalam metode AHP. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Yang kedua, mengukur struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Ketiga, membuat metrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Lalu terakhir, melakukan pendefinisian perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilaian seluruhnya sebanyak N dikali dalam kurung N kurang 1 dibagi 2 buah. Sebagai catatan, N adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. Hasil perbandingan dari masing-masing elemen akan berupa angka dari 1 sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen. Pada slide ini ada contoh. Misalkan terdapat suatu subsistem hierarki dengan suatu kriteria C, sejumlah N elemen di bawahnya dari A1 sampai A ke N terlihat seperti pada gambar. Perbandingan antara elemen tersebut dibuat dalam bentuk matrik N kali X, N kali N atau matrik perbandingan berpasangan. Sehingga apabila A I kali J adalah nilai perbandingan elemen AI terhadap elemen AJ yang menyatakan hubungan seberapa jauh tingkat kepentingan AI bila dibandingkan dengan AJ, seberapa banyak kontribusi AI terhadap kriteria C dibandingkan dengan AJ, seberapa jauh dominasi AI dibandingkan dengan AJ, seberapa banyak sifat kriteria C terdapat pada AI dibandingkan dengan AJ. Selanjutnya ini adalah tingkat kepentingan yang dimaksud dari slide sebelumnya. Tingkat kepentingan 1 artinya sama penting. Lalu ada tingkat kepentingan dengan nomor atau besaran 3 yang mendefinisikan sedikit lebih penting. 5 didefinisikan sebagai lebih penting, 7 sangat penting, 9 mutlak lebih penting, lalu ada 2, 4, 6, dan 8 sebagai nilai tengah. Nilai ini diberikan bila terdapat gangguan penilaian antara penilaian yang berdekatan. Studi kasus PTHM. Materi berikut ini akan dibawakan oleh rekan saya Mesti. Untuk Mesti, tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya ada materi tentang studi kasus pada PTHM. Gambaran umum tentang PTHM tersendiri yaitu bahwa PTHM merupakan struktur yang bergerak di bidang industri kertangan yang berada di Yogyakarta. Produk yang dihasilkan mulai dari lampu hias, nampan, pot keranjang, bingkai, dan lain-lain. Bahan baku berasal dari serat alam seperti pandan, pisang abaca, serta serat mendong, sendok, agel, bu, water plastik, imitasi, dari kabel dan anyaman serat alam dipasok dari pekalongan. Jenis dan bentuk bahan baku setiap kali pesan berbeda-beda tergantung permintaan produk dari konsumen. Saat ini PTHM dalam pemilihan pemasok tidak hanya berdasarkan faktor biaya yang saja. Faktor kecepatan respon dari pemasok dan kualitas mutu bahan baku serta proses pengiriman barang untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan agar mampu bersaing. Selanjutnya, di sini
untuk menentukan skor dari supply chain di PTHM dengan metode Supply Chain Operation Preference atau SCORE. Selanjutnya nanti dilakukan pemetaan dengan metode AHP, yaitu membuat hierarki dari kriteria dan subkriteria. Gambar di bawah ini membuat dari satu kriteria dan subkriteria termasuk yang efektif. Gambar tersebut dapat perusahaan dan hubungan masing-masing logistik 0,552, teknologi 0,357, perusahaan ini ada kesimpulan. Yang pertama, kriteria yang menjadi prioritas utama dalam pemilihan pemasok yang efektif adalah teknologi dengan nilai bobot 20%, dengan nilai 5,2%, kriteria perusahaan 19,7%, dan terakhir hubungan pemasok dan bahan dengan bobot 19%. Kesimpulan yang kedua, yang paling banyak dipilih responden pemilihan pemasok dari kriteria teknologi adalah kapasitas pemasok dalam memenuhi permintaan dengan bobot nilai 11,3%. Kemudian subkriteria dari kriteria logistik adalah lead time pengiriman dengan bobot nilai 10,5%. Lalu kriteria dari kriteria perusahaan menjadi prioritas kekuatan bobot nilai 7,03%. Terakhir, subkriteria dari kriteria hubungan yang menjadi prioritas adalah kemudahan komunikasi antara pemasok dan perusahaan yang dengan bobot nilai 10,5%. Terakhir, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil wawancara perusahaan menjalin kerjasama dengan pemasok berdasarkan kepercayaan antara perusahaan. Cukup sekian dari saya kembalikan lagi ke Baik, untuk sesi presentasi kami cukupkan. Kami berharap video yang kami buat ini digunakan sebagaimana mestinya. Cukup sekian dan terima kasih sekali lagi. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.